Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 2017 atas nama Joko Susilo dan Febri Dwi Ramadhani. Kami akan mempresentasikan jalur interconnected dan urutan proses fabrikasi. Yang pertama, proses fabrikasi IC. Struktur IC adalah sangat kompleks yang baik dari sisi topografi, permukaan maupun komposisi internalnya. Masing-masing elemen pada suatu piranti mempunyai arsitektur 3 dimensi yang harus dapat diproduksi secara sama-sama untuk setiap rangkaiannya. Masing-masing komponen merupakan struktur yang terdiri dari banyak lapisan. Masing-masing memiliki pola yang spesifik. Sebagian lapisan tertanam dan silikon dan sebagian lagi menumpuk di atasnya. Proses fabrikasi IC merupakan urutan kerja yang persis dan diperlukan desain rangkaian yang cermat. Pada saat ini, sebuah IC dapat berisi jutaan komponen. Komponen-komponen tersebut sedemikian kecilnya sehingga keseluruhan rangkaian hanya menempati luas area kurang dari 1 cm. Wafer kristal silikon sebagai bahan awal berdiameter sekitar 10 cm sampai 30 cm, sehingga pada permukaan wafer ini dapat dibuat puluhan. Untuk produksi massal, bahkan ratusan wafer dapat sekaligus digunakan dalam satu proses fabrikasi secara bersamaan. Tentu saja ini sangat menguntungkan dari sisi biaya dan tenaga yang digunakan. Namun demikian, sebelum sampai pada tingkat produksi massal, serangkaian proses pengujian berbagai langkah produk harus dilakukan dengan cermat. Secara garis besar, proses pembuatan silikon kristal wafer dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut. Pada awalnya, silikon kristal wafer diproduksi sendiri oleh perusahaan pembuat IC sampai dengan pembuatan sirkuit di atasnya. Tetapi, saat ini hampir semua perusahaan produk pembuat IC membeli silikon kristal wafer dari pihak ketiga atau supplier. Saat ini pabrik atau lab pembuat IC telah banyak berkembang, di antaranya Moses yang berada di USA, TMC yang berada di Taiwan, Tima berada di Prancis, dan NET yang berada di Jepang. Samsung di Korea, Nimos dan yang berada di Malaysia, dan masih banyak lagi lainnya. Umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut mengawali proses dari wafer fabrication, yaitu proses pembuatan sirkuit pada silikon kristal wafer yang masih utuh. Wafer fabrication. Yang pertama, langkahnya adalah cleaning. Silikon wafer harus senantiasa bersih, tidak terkontaminasi partikel organik maupun logam. Dalam setiap tahapan proses wafer fabrication, adapun yang paling banyak digunakan adalah metode RCA cleaning. Yang kedua adalah oxidation. Salah satu alasan utama mengapa silikon banyak dipilih sebagai bahan semikonduktor adalah karena silikon menawarkan berbagai kemudahan, antara lain kemudahan untuk membentuk lapisan insulator berkualitas tinggi di atas permukaan melalui proses oksidasi. Yang ketiga adalah fotolitografi. Fotolitografi merupakan proses utama pada wafer fabrication, di mana pola mikroskopik yang telah didesain dipindah dari masker permukaan wafer dalam bentuk rangkaian nyata, diawali dengan memberikan lapisan fotoresis atau cairan kimia yang bersifat fotosensitif pada permukaan wafer. Yang ketiga adalah ion implantation. Dalam proses pembuatan IC, tahapan ini merupakan tahapan pengontrolan khusus,
Ion implementation ialah proses menanamkan silikon ke dalam silikon wafer yang tidak tertutup oleh lapisan tegangan listrik untuk mengatur kedalaman penetrasi dan mengatur jumlah ion. Yang kelima adalah etching. Di tahun-tahun awal berkembangnya teknologi IC, teknik etching yang dipakai adalah wet etching, yaitu dengan menggunakan cairan kimia yang mampu menyebar ke segala arah dengan sama rata. Yang keenam adalah chemical vapor disposition. Pada tekanan rendah dan temperatur tertentu, gas atau uap kimia akan bereaksi terhadap lapisan film pada permukaan silikon wafer. Oke, lanjut dengan saya Joko Susilo. Lanjut ke nomor 7, yaitu ada sputter deposition. Jadi walaupun secara umum proses CVD lebih unggul daripada sputtering, tetapi tidak semua logam yang diperlukan dalam proses fabrikasi IC bisa terbentuk pada permukaan silikon wafer. Proses sputtering memanfaatkan medan listrik untuk mengambil ion argon positif agar membentuk lapisan logam tipis atau film pada target yang berada di permukaan silikon wafer. Lanjut nomor 8, chemical mechanical planarization atau biasa disebut CMP. CMP adalah kombinasi penggunaan metode kimia untuk melunakkan terlebih dahulu lapisan material yang akan dibuang dan mekanik atau pembotokan dengan polishing slurry untuk membuang material-material yang tidak diperlukan pada permukaan silikon wafer, sehingga hanya material-material yang dibutuhkan saja atau sesuai desain yang masih menempel pada permukaan wafer. Jadi semua proses yang sudah dijelaskan dan dikombinasikan dengan proses lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Salah satunya adalah metallization, yaitu untuk menghubungkan semua komponen yang terkandung, yang di dalamnya terdapat resistor, kapasitor, transistor, dan lain sebagainya, sehingga membentuk rangkaian IC yang sesuai dengan desain yang sudah direncanakan. Maka hasil akhirnya adalah sejumlah IC yang masih menyatu pada sebuah silikon wafer. Daya yang dihasilkan pada proses wafer fabrication tidak 100% berfungsi dengan baik. Untuk mengetahui daya mana saja yang rusak, diperlukan pengetesan awal. Setiap jenis dia yang diproduksi memiliki alat pengetesan tersendiri yang disebut probe card, yaitu alat yang dibuat khusus untuk setiap jenis dia yang berbeda, tetapi semuanya telah dilengkapi dengan jarum kecil yang dirancang sedemikian rupa supaya pas dengan posisi ground pad pada dia yang akan dites. IC silikon yang sudah berbentuk dia perlu penanganan yang hati-hati karena mudah pecah walaupun sudah diberi lapisan pelindung khusus. Selain itu, ground padnya memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga sangat sulit untuk dihubungkan dengan komponen lainnya pada sebuah rangkaian aplikasi elektronika. Untuk melindungi dia tersebut dan untuk memudahkan penanganan serta penyambungan dengan komponen elektronika lainnya, maka diperlukan pengemasan atau packaging. Tahapan untuk pengemasan atau packaging yaitu silikon wafer yang sudah dites diletakkan di atas blue tape yang dibentangkan pada logam yang permukaannya rata dengan bagian belakang yang tidak memiliki sirkuit menempel pada permukaan blue tape tersebut. Lalu dilanjutkan dengan kemudian silikon wafer menjadi potongan-potongan GE dengan menggunakan pisau khusus bermata brilian yang berkecepatan tinggi. Potongan-potongan GE akan tetap menempel pada permukaan blue tape. Lalu blue tape yang bagus atau telah lolos pengujian awal dicabut dari blue tape dan dipindahkan ke atas lead frame atau komponen yang terbuat dari tembaga yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada IC dan didekatkan dengan epoksi, kemudian dipanaskan agar epoksi mengeras dan dia tidak terlepas dari lead frame. Proses pencabutan dari blue tape dan pemindahan ke atas lead frame dilakukan oleh mesin secara otomatis. Lalu dilanjutkan dengan wire bonding, yaitu proses di mana kaki-kaki lead frame dihubungkan ke bond pad yang terdapat pada dia dengan menggunakan benang emas atau biasa disebut dengan gold wire. Pekerjaan ini juga dilakukan oleh mesin secara otomatis. Lalu dilanjutkan dengan molding, yaitu menutup
lead frame dengan menggunakan kompon yang diproses pada temperatur dan tekanan udara tertentu, sehingga dia dan benang emas yang semula terbuka akan tertutup oleh kompon. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan dengan final test. Jadi selama proses packaging ada kemungkinan dia mengalami kerusakan atau proses packaging yang kurang sempurna. Pengujian akhir dilakukan terhadap semua IC yang sudah selesai dikemas dengan tujuan agar IC yang mengalami kerusakan selama proses packaging tidak ikut terkirim bersama-sama dengan IC yang bagus. Metode pengujian akhir ini hampir sama dengan pengujian awal terhadap silikon wafer. Bedanya, IC yang sudah jadi tidak memerlukan lagi wafer prober tetapi menggunakan handler. Handler juga sebenarnya dikendalikan oleh tester guna melakukan pengetesan berbagai sifat kelistrikan pada setiap IC sekaligus memilah-milah kualitas dari masing-masing IC. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.